Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita boleh mengadakan pada pagi ini, Jumat 18 Agustus 2022, persekutuan doa pagi GKI Samanhudi yang boleh kita terima pagi ini dengan tema murid-murid. Maka mari saudara kita awali persekutuan doa pagi GKI Samanhudi ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat, pujian dari Kidung Jemaat nomor 356 dari Kidung Jemaat. Kedua baitnya kita nyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kitalah bagai ranting, pasti berbuahlah. Asal dengan setia, tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah karunia, hanya di dalamnya. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, segala hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami. Khususnya kalau kemarin 17 Agustus kami boleh secara bangsa dalam kehidupan bernegara boleh merayakan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak untuk seluruh pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa negara kami dan boleh Bapak sertai. Bapak, kami juga akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Bapak juga membukakan hati, telinga, perasaan kami untuk firman itu. Roh Kudus bekerja ya Bapak, sehingga apa yang kami akan terima, apa yang kami akan dengar, boleh memberikan pada kami kekuatan menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Bapak, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di semua orang yang boleh mendengarkan secara online persekutuan doa pagi GKI Samanhudi ini ya Bapak. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri bekerja, dan ya Roh Kudus bekerjalah dan mau memakai hamba untuk Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan demikian. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan
bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayalah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema murid-murid itu terambil dari pembacaan tadi, ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, mengelilingi Paulus, bangkitlah Paulus lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Paulus dalam pembacaan kita tadi memang sangat luar biasa dan mengerikan sebenarnya. Karena Paulus harus mengalami dalam perjalanan-perjalanannya banyak pergumulan dan banyak bersengsara, termasuk apa yang terjadi di Ikonium ini, yaitu Paulus dirajam justru oleh orang-orang Yahudi juga. Dan memang saudara, Paulus harus mengalami berbagai pergumulan. Nanti kita akan lihat juga dalam perjalanan kehidupan dia bagaimana yang sudah ia alami. Memang saudara, menurut Paulus, ternyata bahwa selama ia berada dalam tugas untuk menjadi rasul, menjadi utusan Tuhan, menjadi orang yang disuruh oleh Allah, harus mengalami berbagai sengsara. Dan bukan hanya cuma Rasul Paulus saja, maka Paulus tadi menasihatkan juga bahwa kepada murid-murid yang di Listra, Ikonium, dan Antiokhia itu, yaitu ayat 22 dari pembacaan kita tadi, apa yang dikatakan oleh Paulus, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Iya, memang begitulah kenyataannya, harus mengalami banyak sengsara. Apa yang dialami oleh Paulus? Mari kita lihat apa yang ditulis olehnya kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 11 ayatnya ke-23b sampai ayat 28. Banyak hal yang telah dialami oleh Paulus dalam perjalanan iman memberitakan firman itu. Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 23b dan seterusnya.
Aku, yaitu Paulus, lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, jadi 39 kali. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 3 kali aku dilempari dengan batu, dirajam itu sampai 3 kali. 3 kali mengalami karam kapal, bukan cuma 1 kali, tapi 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi kalau kita boleh melihat apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ini, memang luar biasa apa yang dialami oleh Paulus. Nah, dalam pembacaan kita tadi, orang-orang yang tidak senang dengan Paulus itu menganggap Paulus sudah mati, diseret keluar kota, ternyata belum meninggal, belum mati dia, ya mungkin masih pingsan. Dan setelah murid-murid itu berkumpul di sekitar Paulus itu, ya, ia bangkit lalu masuk ke kota. Nah, saudara, murid dalam bahasa Yunaninya itu matetes. Dalam terjemahan ini ada mateteo, yaitu para murid ini. Ya, murid itu senantiasa tidak jauh dari guru. Kalau guru, yaitu Tuhan Yesus, harus mengalami banyak sengsara, banyak penderitaan, banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi sendiri, harus mengalami berbagai-bagai pergumulan, bahkan sampai mati dipentang di kayu salib, harus mati dengan sengsara yang keji untuk mengampuni dosa umat manusia. Tuhan Yesus menjadi pengganti bagi saudara dan saya, mau mengampuni dosa saudara dan saya. Itulah yang dialami oleh Tuhan dan guru kita. Nah, saudara, maka murid tidak jauh dari apa yang harus terjadi dengan gurunya. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Oh, sampai sekarang pun ada begitu banyak pergumulan tentang iman kita di dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang yang tidak senang dengan kita. Iya loh. Ya, betul. Mungkin kita dibenci, bahkan mendirikan gedung gereja untuk ibadah saja dipersulit sekali. Saya mengalaminya. Dan maka mari saudara, dalam perjalanan kita tidak putus asa. Biarlah kita boleh memiliki hati bukan seperti kaca yang mudah pecah, yang ketabrak sedikit saja mungkin sudah hancur. Kita mempunyai hati seperti baja, yaitu keras. Karena iman kita di dalam Yesus itu yang sudah membentuk kita. Paulus tadi menasihatkan kepada jemaat itu, yaitu di jemaat-jemaat yang ia temuin, yaitu bahwa mereka boleh bertekun di dalam iman. Mari saudara, dalam perjalanan kita yang memang tidak semudah apa yang terjadi dengan membalikkan tangan kita dalam iman ini,
tapi kita boleh tetap memiliki sukacita, memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, memiliki kasih Kristus. Di mana Kristus juga di tengah sengsaranya, di tengah penderitaannya itu, ia bisa berdoa kepada Bapanya, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahkan kepada penyamun di sebelah Yesus itu, ia bisa mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus itu. Karena penyamun itu salah seorang daripada kedua orang yang ada di sisi kanan dan kiri Yesus itu mengaku tentang keberdosaannya dan memohon agar ia diingat Tuhan. Nah, saudara, kita pun senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Kita senantiasa diingat oleh Sang Guru Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dia adalah Gembala Agung yang amat sangat baik sekali. Dia adalah Imam Besar Agung kita di depan Bapa. Sehingga kita boleh tetap menerima perjalanan iman yang tidak sedikit pun terasa gampang dan mudah. Mungkin ada banyak pergumulan, tapi saudara, jangan kita merasakan kecil hati. Jangan kita merasakan tidak ada gunanya. Jangan kita merasakan sia-sia. Enggak. Ada sukacita yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Itu sebabnya mari kita juga dengan segala apa yang kita miliki juga boleh melayani, boleh berbagi, boleh menolong orang-orang yang membenci kita sekalipun, yang tidak senang dengan kita sekalipun. Yesus pun mengatakan di dalam khotbah di bukit itu, bukan? Kalau dahulu orang itu mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Tuhan Yesus mengatakan berdoalah untuk musuhmu. Nah, ampunilah mereka yang telah berbuat jahat itu. Sehingga dalam doa Bapa kami itu juga diajarkan oleh guru kita, yaitu agar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, sebagai murid, memang kita harus terus-menerus belajar, terus-menerus mengikuti sang guru itu. Kemanapun guru mau memimpin, mau membawa, mau menuntun kita murid-muridnya dalam jalan kebenaran dan kehidupan itu. Maka jangan putus asa, jangan kecil hati, tapi tetap punya pengharapan bersama Dia. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan pertolongan, memberikan jawaban doa untuk saudara-saudara. Dan para murid itu yang setia dan tekun dalam perjalanan iman itu akan bersuka cita bersama-sama dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 383. Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa yang celah. Ia menghibur yang duka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah,
puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, murid dan mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Waktu muridmu ke Emmaus, Yesus beserta. Kita pun di jalan hidup disertainya. Yang terangkat dan kembali, Yesus inilah. Kita akan melihat Dia datang segera. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Maafkan saudara, tadi ada sedikit kekeliruan di dalam bait yang kedua tadi, atau bait keempat nyanyian kita. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, segala syukur, hormat, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami, yang sudah berjalan bersama-sama kami. Kalau murid-murid ke Emmaus pada Lukas 24 itu, telah disertai dalam perjalanan mereka, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Biarlah perjalanan iman kami yang mungkin harus menghadapi sakit penyakit, bahkan sakit yang tak tersembuhkan sekalipun. Tapi Bapa, kami boleh tetap memiliki pengharapan dalam iman itu. Dan Bapa juga yang akan menolong dalam kesembuhan. Kalau ada banyak orang-orang yang tinggalkan karena kekasihnya, sudah Engkau panggil pulang kembali. Bapa, ada begitu banyak orang-orang yang harus pulang kembali ke rumah Bapa, karena Engkau lebih mengasihi mereka daripada keluarga atau sahabat dan hadrat tolan dan kerabat. Terima kasih Bapa. Bila keluarga sungguh merelakan itu, Bapa juga yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami juga membawa dalam doa untuk berbagai pergumulan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Engkau juga yang tahu pergumulan-pergumulan itu. Bapa juga yang memberkati mereka semuanya. Sehingga ya Bapa, melalui perjalanan iman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ini, nama Allah sendiri, entahkah itu yang disembah oleh berbagai agama, Bapa juga yang tetap bersama-sama kehidupan bangsa dan negara kami. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga semua pelayan-pelayan, pembantu-pembantu presiden dalam bentuk menteri-menteri, dalam kementerian-kementerian yang ada, Bapak berkati. Dan khususnya juga Bapak untuk pemerintah DKI dengan segala pergumulannya. Kami serahkan juga untuk persiapan pemilihan umum yang sudah juga lebih dekat lagi. Februari 2024 nanti, baik itu memilih wakil-wakil rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, ataupun juga DPD, Bapak juga yang
memberkati bahkan dengan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden. Bapa, biarlah semua orang yang boleh berpartisipasi, boleh memberikan pemilihan itu yang bertanggung jawab untuk kehidupan, meneruskan apa yang Jokowi sudah melakukannya ya Bapa. Kami juga memohon ampun akan segala dosa, kesalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara juga ya Bapa. Dan kami boleh menyerahkan kehidupan hari ini dengan segala tugas kewajiban kami. Bapa berkati. Saya juga untuk keluarga-keluarga kami, anak-anak kami yang mungkin masih studi, cucu-cucu kami yang juga sedang belajar. Bapa berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, karena kami hanya dapat datang dalam doa kami pribadi juga yang kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Berkat Bapa juga boleh mengabulkan doa-doa kami pribadi itu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah datang dalam doa, permohonan, dan syukur. Terima kasih ya Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.